Pandangan Kak Elia untuk seorang perokok itu seperti apa? Bagaimana kalau misalnya kalau kita melihat hamba Tuhan, ya toh, yang dipakai Tuhan, dan dia juga perokok, gitu. Misalnya kita lihat ada seorang pendeta, toh, dan dia perokok berat, gitu. Dan bukan hanya satu, dua orang yang saya ketemui, banyak gitu loh. Nah, tanggapan Anda seperti itu gimana? Oke, ya silakan Rano Karno. Tolong, Kak. Ya, silakan bro. Nah, saya mau bertanya ini, Kak. Ya, karena di situ Kakak buat kayak istilahnya topik pembahasan tentang dosa ya. Ya. Saya mau tanya ini, Kak. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar. Ya. Nah, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, saya mau tanya, dosa yang mana yang Tuhan ampuni? Apakah dosa sebelum Yesus disalibkan, atau dosa yang sudah disalibkan, atau dosa yang akan datang? Karena ada kayak tiga bagian ini. Nah, apakah semua dosa diampuni Tuhan? Ya, semua dosa, Pak. Ya, Ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib, tetelestai, sudah selesai, yaitu semua dosamu dari kamu lahir sampai kamu mati itu diampuni. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu adalah menebus manusia dari kuasa dosa. Ya, kalau semua dosa diampuni Tuhan, nah bagaimana dengan dosa yang menghujat Roh Kudus katanya? Dosa menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni. Ya, tapi kan katanya tadi semua dosa diampuni. Betul. Ya, Halo? kenapa dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni gitu? Ya, orang Kristen nggak mungkin menghujat Roh Kudus, Pak. Karena dosa menghujat Roh Kudus itu menolak Yesus. Nah, dosa menghujat Roh Kudus menolak Yesus. Nah, banyak para pendeta yang mengkhotbahkan tentang menghujat Roh Kudus ini seperti Ananias dan Safira. Bukan. Perhatikan konteksnya, Pak. Ketika Yesus mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak diampuni, itu ketika Yesus sedang melakukan pekerjaan Allah dan Roh Kudus dan orang Farisi melihat Yesus melakukan itu. Dan Roh Kudus itu memberikan kesaksian di dalam hati orang Farisi bahwa Yesus itulah Mesias itu melalui pekerjaannya yang nyata. Tetapi mulut orang Farisi itu menyangkali kesaksian Roh Kudus di dalam hati mereka dan menolak untuk percaya kepada Kristus. Jadi jangan lari-lari konteksnya. Konteksnya itu di situ-situ aja. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus. Makanya tidak terampuni karena mereka tidak punya pendamaian. Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi orang Kristen nggak mungkin menghujat Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Yang menghujat Roh Kudus adalah mereka yang telah diterangi hatinya, memiliki pengertian mengenai firman Allah, tapi tidak mau percaya dan datang kepada Kristus. Kalau Roh Kudus sudah menginjili orang-orang, misalnya di room ini ada orang bukan Kristen, lalu Roh Kudus memakai kita, katakanlah saya, untuk menginjili kamu, dan kamu mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga Mesias dari argumentasi saya yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, tapi kamu menolak untuk percaya sampai mati, kamu jatuh kepada dosa hujat terhadap Roh Kudus. Karena kamu menolak kesaksian yang Roh Kudus berikan. Makanya dalam Alkitab dikatakan bahwa, nih ya, kita lihat ayatnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3 dikatakan begini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Jadi ketika mulut kita dan hati kita masih dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan tulus dan sukarela, maka kita
tidak jatuh dalam dosa hujat Roh Kudus. Tapi kalau orang sudah diterangi hatinya mengenai pengertian itu, tapi tidak mau percaya, sama seperti orang Farisi yang telah diterangi Roh Kudus hatinya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi mereka tidak mau percaya dan mulut mereka menyangkalinya, maka mereka tidak terampuni. Jadi kalau Bapak katakan, kan semua dosa diampuni, dosa hujat Roh Kudus tidak terampuni. Masalahnya dosa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak dilakukan orang Kristen. Bukan dilakukan orang percaya, tapi dilakukan orang yang tidak percaya. Yang hatinya diterangi tapi menolak untuk masuk dalam terang itu. Artinya dia menolak yang menerangi dan yang memberi kesaksian. Siapa yang memberi kesaksian? Roh penolong dan penghibur yang keluar dari Bapa, Roh Kudus sendiri. Jadi kalau kita mengajak orang untuk datang kepada Yesus, itu adalah kesaksian Roh Kudus yang memakai kita untuk membawa jiwa kepada Dia. Jadi hujat Roh Kudus itu tidak orang Kristen lakukan, Pak. Orang Kristen nggak mungkin melakukan itu. Karena kalau dia menghujat Roh Kudus, dia tidak akan percaya Yesus, Pak. Karena yang Roh Kudus lakukan adalah menuntun kamu untuk datang kepada Yesus. Kalau kamu di dalam Yesus, tapi kamu menghujat Roh Kudus, itu nggak mungkin. Yang menghujat Roh Kudus adalah yang di luar Yesus. Gitu. Karena Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Yesus, maka nggak mungkin kita menghujat Roh Kudus selama kita masih percaya kepada Kristus yang adalah buah penginjilan Roh Kudus sendiri. Roh itulah yang menghibur dan mengukuhkan kita di dalam iman itu. Gitu, ya. Bentar Kak. Tadi Kakak bilang kalau kita udah orang Kristen nggak mungkin lagi untuk menghujat Roh Kudus. Nah, bagaimana orang yang pindah agama dari Kristen ke Muslim? Istilahnya mereka nggak menghujat Roh Kudus itu atau tidak? Ya, kalau ketika dia murtad, dia sudah punya pengertian yang benar, tapi dia meninggalkan Kristus. Dia menghujat Roh Kudus kalau dia tidak mau kembali lagi. Ingat Pak, orang Kristen yang saya masukkan di sini yang setia sampai mati. Iya, Kak. Ya, karena iman itu adalah kesetiaan. Iman itu taat, percaya, setia. Pisteo dalam bahasa Yunaninya, ya. Artinya itu taat. Taatnya sampai mati. Gitu. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, setialah sampai mati agar kamu mendapatkan upahmu. Makanya Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Iman itu pertandingan. Gitu. Oke, makasih Kak. Nah, ya sebenarnya tadi gimana ya? Kalau karena udah tadi saya singgung banyak pendeta yang mengatakan bahwa Ananias dan Safira itu seolah-olah dia menghujat Roh Kudus karena langsung mati di sana dikatakan kan? Ya, jadi kayaknya saya belah-belah milah-milah gitu kayak nggak cocok memang, tapi lewat penjelasan kakak ini memang ya mantap lah. Ya harus ayat itu harus dimengerti menurut konteksnya Pak. Nggak bisa ayat ini kamu jelaskan konteksnya tentang mengusir setan. Kamu jelaskan dengan konteks ketika perjamuan, ya nggak boleh. Ya kan Ananias dan Safira kan tentang berbohong juga Pak. Ya betul, tapi kan menghujat Roh Kudus muncul. Pernyataan itu kan bukan tentang ketika mereka berbohong, tapi ketika orang Farisi yang hatinya diterangi, tapi malah menghujat Kristus. Iya. Karena itu konteksnya. Itu pendekatannya lebih dekat daripada Ananias dan Safira. Karena tidak ada akibat tanpa sebab. Yang menyebabkan Kristus mengeluarkan pernyataan dosa hujat terhadap Roh Kudus tidak terampuni adalah oleh karena apa? Oleh karena sebab orang Farisi menghujat Kristus dengan ucapan yang keluar dari mulutnya. Jadi gitu, terlalu jauh itu ke Ananias Safira itu jauh. Ya, jadi pahami konteks. Kalau semua dosa yang diampuni, istilahnya kita di sini dosa yang mau besok saya lakukan belum saya lakukan gitu kan. Nah, kalau itu nanti terjadi saya lakukan, apakah itu sudah diampuni? Kata kakak tadi ya.
Terus kalau sudah diampuni, kenapa kita harus mengaku lagi? Kamu mengaku dosamu itu bukti kerendahan hatimu dan keberserahanmu kepada Allah. Ya maka kita harus mengakui dosa. Gini loh, pengampunan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu bukti kasih karunia itu. Ya. Bukan ketika Yesus sudah disalib, darahnya sudah tertumpah, maka kita berdosa segimanapun akan terus diampuni. Tanpa kesadaran kita, maka kita nggak memperoleh pengampunan itu. Ingat, salib Kristus itu sarana, Pak. Darahnya Kristus itu sarana, bukan yang memukuli kamu dan memerciki kamu sampai mati. Enggak, itu sarana. Maka ketika kita berdosa dan selalu datang minta ampun sama Tuhan, menyadari keberdosaan kita itu, di dalam darah anak domba itu yang terjadi 2000 tahun lalu ada pengampunan bagi kita. Jadi itu sarana, bukan dia terkucur sekali lalu kita bebas buat dosa, nggak perlu pengampunan dosa lagi, kita pasti selamat. Enggak, tanpa pengakuan dan kesadaran kita tetap tidak akan diselamatkan. Karena pengakuan dan kesadaran kita lah, yaitu kepercayaan kita yang membuat kita dilayakkan. Dan yang melayakkan kita itu disaranai oleh salib Kristus yang telah terjadi 2000 tahun lalu. Ya, jadi bukan itu tertumpah lalu kamu bebas buat dosa, kamu nggak perlu mengakui, nggak apa-apa lah. Nggak perlu akui dosa, wong udah selesai, enggak begitu. Jadi kita perlu mengakui dosa setiap hari kepada Allah, dan mengakui dosa itu bukan oleh karena kita, tapi oleh karena Kristus yang menumpahkan darahnya di kayu salib yang menjadi sarana yang mendekatkan kita kepada Allah. Kurban itu kan artinya yang mendekatkan kita kepada Allah. Gitu. Jadi, dan itulah yang kita terima dalam apa? Rahmat perjamuan kudus. Gitu loh. Jadi bukan pengertiannya nggak begitu. Oh, dia sudah mengampuni, lalu oke, nggak perlu lagi minta ampun. Enggak lah. Wong itu sarana kok. Sarana pengampunan dosa. Makanya dia dikatakan sebagai kurban. Kurban itu artinya apa, Pak? Yang mendekatkan. Ya, kurban itu artinya mendekat. Yang membuat kita dekat kepada Allah di dalam Yesus adalah kepada Bapa adalah Yesus sebagai korban anak domba yang tak bercacat dan bercela. Jadi kita butuh pengakuan dan kesadaran. Gitu. Oke, ini Kak lagi. Ya, mohon penjelasannya tentang arti hukum Taurat dan dosa ini, Kak. Yang di Roma 7. Saya kurang paham gitu, Kak. Ya, hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan ini dosa atau tidak menghapus dosa. Ya, maksudnya di Roma 7 ini kan dari ayat 1 sampai ayat 12 ini dalam satu perikop. Nah, perikop ini saya kurang paham gitu loh, Kak. Tolong penjelasannya gitu. Ya, esensinya itu, bro. Hukum Taurat itu hanya petunjuk. Apa itu dosa, apa yang bukan dosa. Itu aja. Nah, dan itu tidak menghapus dosa. Hukum Taurat ada pada kitab apa? Hukum Taurat itu dalam Taurat. Dalam Taurat. Ya, 10 hukum Taurat itu. Bukan, 10 hukum itu bukan hukum Taurat. Terus? 10 hukum itu ya 10 hukum dasatita. Hukum Taurat itu yang 613. Misfah. Itu kalau kita lihat dari Alkitab, mulainya dari kapan ada hukumnya? Pak, perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir. Oh, bukan pada waktu si Adam ya? Enggak, di zaman Adam nggak ada hukum Taurat. Karena kan itu juga kayak larangan gitu kan, Allah melarang bahwa jangan memakan buah. Itu kan larangan. Itu nggak Taurat. Gitu ya? Enggak. Hukum Taurat itu ada di zaman Musa, bro. Oke, ya. Satu lagi bisa ya. Tapi ini kayaknya lari dari konteks gitu. Ya. Roma 1 ayat 16. Ini tentang Injil Allah. Nah, di sana di ayat 17 di sana katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, yang saya garis bawahi di sini arti dari yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti apa maksudnya? Contoh,
kan udah iman, masa dipimpin lagi kepada iman gitu. Nah, kita lihat ya, Roma 1 ayat 17. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini kan argumentasi untuk mendukung apa yang menjadi kesimpulan atau konklusinya. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi artinya apa? Dalam hidup orang benar, iman itu akan selalu dipergunakan. Ya, baik berjalan ke depan, baik mundur ke belakang. Iman itu tetap dipergunakan dan menjadi dasar dari tindakan orang benar. Makanya dikatakan yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu yang orang benar akan gunakan sebagai dasar tindakan mereka dalam kehidupan mereka. Dan iman itu akan berbuah. Buah-buahnya apa? Banyak. Buah-buah roh, buah-buah hidup, Matius 7 ayat 16. Dari buahnya kita dikenal oleh apa yang kita lakukan dan tindakan yang kita perbuat. Gitu. Jadi yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman itu merujuk kepada perbuatan-perbuatan kita sebagai orang benar yang melandaskan iman di dalamnya sebagai pondasi, agar kita diperhitungkan sebagai orang benar. Karena orang benar akan hidup oleh karena iman. Gitu. Jadi itu argumentasi buat kesimpulan yang Rasul Paulus berikan. Gitu. Iya. Ya, cuman itu aja sih. Oke. Ya, silakan Do. Ada yang mau ditanyakan, Do? Shalom, Kak. Ya, salam. Mungkin sedikit melenceng dari dosa sih. Saya nanya tentang kematian sih, Kak. Oke, apa itu tentang kematian? Kan kelahiran kematian itu ada di tangan Tuhan. Setuju kan, Kak? Ya, ada di dalam perizinan Tuhan, kedaulatannya. Lalu? Oh, ada dalam perizinan Tuhan. Oh, saya mau tanya gini. Terus gimana kalau orang yang mati kecelakaan, mati dibegal, dibunuh, sampai dimutilasi? Apakah itu emang Tuhan izinkan kayak gitu? Ya, Tuhan izinkan itu. Misalnya nih, kamu bunuh saya. Berarti Tuhan takdirkan saya dong. Saya mati dibunuh sama si Do begitu. Enggak. Saya terbunuh. Ya. Itu tetap saya itu terbunuh, kamu tetap yang bertanggung jawab atas kematian saya. Maka Tuhan akan menuntut kamu dan menghakimi kamu atas perbuatanmu itu kepada saya. Tapi di sisi lain, ingat, Tuhan memanggil semua orang kepada keselamatan. Jadi kalau saya mati atau tidak pun, saya di dalam Kristus. Saya di dalam kasih karunia dan belas kasih Allah senantiasa. Di dalam iman yang saya miliki. Jadi, gak ada tuh Tuhan tuh, si Do nanti ditakdirkan mati digigit kucing. Elia nanti matinya itu minum racun. Nah, itu nggak ada tuh. Ya, semua kembali ke free will manusia. Dan Tuhan izinkan manusia itu mengikuti apa yang dia inginkan hatinya. Ketika kamu membenci saya, Tuhan mengizinkan kamu mengikuti apa yang kamu mau, yaitu membenci saya. Ketika kamu membunuh saya, Tuhan mengizinkan kamu mengikuti kemauan hatimu untuk membunuh saya. Kalau kamu mampu membunuh saya, maka saya terbunuh. Kalau kamu tidak mampu membunuh saya tidak akan terbunuh. Demikian juga orang kecelakaan, ditabrak bus misalnya. Ditabrak bus, dia cuma jalan di pinggir jalan. Lalu bus itu menabrak dia. Nah, karena si supir ini balap-balap gitu. Nah, Tuhan mengizinkan bahwa supir ini balap-balap mengikuti keinginan hatinya. Yang dengan demikian, maka dia kehilangan kontrol, menabrak orang di sampingnya. Maka konsekuensi dari will-nya itu, orang mati. Dan Tuhan akan menghakimi dia atas apa? Atas keinginan hatinya itu.
Dan orang yang mati itu, ya, apakah dia akan dihakimi oleh kematiannya karena dia berjalan di pinggir jalan? Enggak. Karena kematiannya bukan dia yang mengkehendaki, tetapi oleh karena perbuatan saudaranya. Sama seperti Habel. Dia tidak menghendaki dirinya sendiri untuk mati, tapi dia dibunuh oleh Kain. Maka Kain menerima konsekuensinya oleh karena keinginan dirinya sendiri. Tapi Tuhan izinkan Habel terbunuh oleh karena apa yang diinginkan hati Habel, hatinya Kain. Dan Kain mampu melakukan itu karena sekiranya dia tidak mampu melakukan keinginan hatinya untuk membunuh Habel, maka dia tidak akan bisa melakukan itu. Jadi kehendaknya Allah, perizinannya Allah itu sejalan dengan apa yang manusia inginkan. Jadi Tuhan itu tuh tidak pernah membatasi will-nya kamu yang free itu. Dia mengizinkan kamu mengikuti itu, yang dengan demikian pilihan-pilihan dan free will kamu itu akan dihakimi menurut ketetapan dan aturan yang telah Ia berikan kepada manusia. Itulah anugerah itu. Gitu. Ya. Oke, Jadi Kak. Thank you. ada lagi yang mau kamu tanya? Apa? Tadi mau ini sih nyinggung free will tadi tuh. Kalau misalnya Tuhan kasih kita free will, kenapa ketika kita nggak ngikuti saran dia, tapi nggak ngikuti aturan dia, kenapa kita dihukum? Kan dikasih kebebasan. Nah kayak gitu. Ya, dikasih kebebasan, kehendak bebas itu dikasih. Tapi kehendak bebas kamu, kehendak bebas yang bagaimana? Gini bro, kamu saya berikan kehendak bebas. Kamu boleh beli tiket saya ini, kamu boleh. Nih, kamu boleh beli tiket saya. Kalau kamu beli ini, kamu punya ini. Kalau kamu nggak beli ini, kamu nggak punya ini. Kamu bebas, saya berikan kehendak bebas. Oke. Tuhan pun begitu. Tuhan berikan kehendak bebas sama Adam. Kamu bebas, kamu bisa makan, kamu nggak bisa makan. Tapi kalau kamu makan, kamu nggak milikku. Tapi kalau kamu nggak makan, kamu milikku. Dan ternyata kehendak bebasnya itu yang memilih untuk tidak menjadi milik Allah dengan memakan buah itu. Justru itu bukti kehendak bebas. Oke, thank you Kak Elia. Keren banget Kak Elia. Thank you. Betul ya? Ya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Oke Kak, yang lain lah gantian. Oke. Ya. Thank you, shalom. Shalom. Halo, Ya, silakan SH 3. Silakan Pak. selamat malam. Ya, malam, silakan. Mau tanya, pandangan Kak Elia untuk seorang perokok itu seperti apa? Pandangan saya tentang perokok. Tergantung yang merokok itu dulu. Apa yang dia lakukan. Kalau pandangan saya tentang perokok, saya tidak bisa menghakimi perokok. Oh, kamu akan masuk neraka, kamu enggak. Saya karena Alkitab tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai tindakan itu. Tapi kasih karunia dan belas kasih Tuhan itu tertumpah bagi semua orang. Nah, Tuhan akan menyelidiki semua hati. Roma 2 ayat 16. Dia akan menghakimi segala yang kelihatan dan segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Nah, demikian juga para perokok. Why are you smoking? Ya, apa yang kamu lakukan dan mengapa kamu melakukan itu? Apa yang dituntut hatimu? Dan dengan demikian itu kamu berbuat itu. Tuhan yang tahu itu, Tuhan yang tahu bagaimana pertimbangan hatimu dan kebenarannya menurut standar hati nuranimu. Menurut kebenaran yang telah kamu sadari dan ketahui secara penuh atau tidak. Dan Tuhan akan menghakimi kamu berdasarkan itu. Membenarkan atau menyalahkan kamu dengan dasar itu juga. Ya, jadi bukan saya yang tahu kamu siapa, tapi kamu sendiri yang tahu kamu siapa. Kalau kamu sudah benar-benar sungguh-sungguh dan sadar mengenai kebenaran bahwa tubuhmu adalah bait suci dan kamu harus menjaga itu, maka buahnya seharusnya kamu tidak akan merokok. Tapi kalau kamu belum sadar secara penuh, maka Tuhan akan menghakimi kamu berdasarkan ketidaksadaranmu itu yang secara penuh. Yang sekalipun kebenaran diberitakan sama kamu, tapi kamu tetap memilih untuk bersikeras pada kebenaran yang kamu miliki. Dan itu tersembunyi, kamu dan Tuhan yang tahu, bukan saya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita, oke, saya mengerti maksudnya. Bagaimana kalau misalnya kalau kita melihat hamba Tuhan, ya toh, yang dipakai Tuhan,
dan dia juga perokok gitu. Bagaimana? Ya kalau saya sih saya nasihati ya, Pak jangan merokok Pak, nggak boleh Pak gitu. Tapi kalau mereka bilang, ah udahlah nggak apa-apa begitu ya, ya urusan mereka sih. Kita bertegur, kita kasih teguran, kita kasih kebenaran yang kita sampaikan. Kalau mereka menerima silakan, tidak terima juga nggak apa-apa. Ya tidak dengan demikian itu menjadi alasan buat kita ngejudge mereka, memperburuk-buruk mereka dan kata-katain mereka itu nggak boleh. Malah kita yang menjadi berdosa daripada mereka. Iya, Kalau sikap ya mau kata ya kan kita tahu toh dia ya ada kita nggak lihat inilah ya oknum lah ya istilahnya toh, dan bukan oknum juga sih sebenarnya. Misalnya kita lihat ada seorang pendeta toh, dan dia rokok berat gitu, dan bukan hanya satu dua orang yang saya ketemui, banyak gitu loh. Nah tanggapan Anda seperti itu gimana? Pendeta maaf Pak. Itu tadi kalau sudah dinasihati tapi tidak mau terima ya itu urusan mereka. Titus 3 ayat 10. Kalau sudah dinasihati 1-2 kali dan mereka tidak mau dengar, ya tinggalkan saja begitu. Tapi tidak dengan alasan itu kita membenci mereka ya, nggak boleh. Kalau maka misalnya itu pendeta kita gitu loh misalnya toh. jangan ya dikasih tahu nggak boleh. Nggak boleh dikasih tahu gitu. Kasih tahu aja bahwa itu nggak boleh gitu loh. Nggak boleh itu alasannya kenapa? Itu nggak baik bagi tubuhmu, persembahanmu, nggak bisa. Nggak bisa gitu ya? Itu merusak tubuh kan, merusak. Padahal kita harus mempersembahkan tubuh sama Tuhan. Masa kita harus mempersembahkan tubuh yang rusak sama Tuhan? Nggak boleh, jangan. Setuju. Boleh tahu nggak? Saya baru lihat ini Kak Elia nih, backgroundnya. Baru lihat saya? Iya, maksudnya kita baru kemana aja lihat Pak? ini. Ya kita baru baru apa ya? Baru eksis lah coba lihat TikTok ini gitu loh. Jadi saya baru tahu gitu loh. Boleh tahu nggak backgroundnya itu dari apa gitu? Dari mana? Boleh share nggak kita? Kenapa Pak? Boleh share nggak backgroundnya dari mana gitu? Awal mulanya kok bisa seperti ini, luar biasanya gitu. Yang dipakai Tuhan. Background saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang sekolah teologi. Saya masih 20 tahun ya. Saya hanya saya hanya pengen berdampak ya. Orang-orang itu pengen berdampak dan saya mau berdampak, dan dampak yang mau saya buat adalah dampak bagi kemuliaan Allah yang telah saya rasakan kasih karunia-Nya dalam hidup saya. Itu saja. Dan saya tidak pernah mengklaim saya orang sempurna. Saya orang yang sudah sangat benar dalam melakukan firman Tuhan. Makanya story saya itu saya selalu minta kasih karunia itu. Saya selalu berkata, Tuhan kasihani saya. Gitu. Jadi saya adalah orang yang mengharapkan kasih karunia Allah itu jatuh di dalam saya. Ya, dan saya merasakan itu dalam hidup saya, yang dengan demikian saya harus bersyukur dan mengungkapkan ekspresi syukur saya dengan berapologetika. Jadi prinsip saya begini, kalau orang pacaran, dia punya pacar ya, dia cinta banget sama pacarnya, cewek atau cowok lah, sama lah. Pasti dia tahu segala sesuatu tentang pacarnya. Dia jatuh cinta, misalnya seseorang nih, cowok jatuh cinta sama cewek. Dia pasti tahu si cewek ini suka apa, si cewek ini makannya apa, si cewek ini gimana gitu. Dia pasti tahu. Dan dia tahu itu karena apa? Karena cinta. Nah, saya mencintai Allah saya karena dia mencintai saya. Maka ketika saya mencintai dia, maka saya membuktikan cinta saya itu dengan mempelajari dan mengetahui dia siapa. Dan ternyata itu ada dalam firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 24 dikatakan, yang kusukai adalah bahwa ia memahami bahwa akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran. Ya. Yang Tuhan sukai adalah orang-orang yang memahami dan mengenal bahwa dialah Tuhan yang penuh belas kasih, kebenaran dan keadilan. Itulah yang kusukai, kata Tuhan. Jadi yang Tuhan sukai itu adalah orang-orang yang memahami dan mengenal dia, bahwa dialah Tuhan yang penuh belas kasih,
keadilan dan kebenaran. Jadi saya di dalam ketidaklayakan saya berusaha untuk disukai Tuhan dengan belajar dan mendalami mengenai Dia yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran. Ya, without having anything, tanpa memiliki apapun. Saya tidak membawa apapun di hadapan Tuhan. Saya hanya bawa hati ketidaklayakan saya dan responsibility saya atas jiwa-jiwa orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan bawa sampai sejauh ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan berikan saya beban pelayanan ini untuk berdampak bagi orang lain, bagi siapapun yang Tuhan izinkan untuk mendengarkan saya dan mempercaya apa yang saya ungkapkan. Bukan oleh karena saya, tapi karena Tuhan sendiri. Boleh tahu sejak kapan mulai? 1 tahun lalu. 1 tahun lalu ya? Ya. Oke, jadi masih kuliah, boleh tahu? Saya sekarang kuliah, Pak, tapi kuliah saya sekuler. Sekuler itu maksudnya? Sekuler itu saya bukan teologi, saya di bisnis. Bisnis? Iya, bisnis. Oh gitu, wow, luar biasa. Ya. Menonton. Ya. Untuk belajar ini pendalaman apakah ada apa gitu? Pendalaman Alkitab atau gimana? Belajar ya? Iya. Dalam belajar ini itu tadi bunda saya ya. Dalam belajar kita ini Pak, saya belajar dari tokoh-tokoh apologet terkenal. Jadi kayak Pak Bambang, Pak Bambang, Borita Wahyu, Romo Daniel. Saya belajar dari mereka secara otodidak. Saya tidak belajar secara resmi dalam forumnya mereka, tetapi saya lihat pengajaran mereka dan saya pelajari dan saya confirm itu dengan literasi-literasi yang mereka sebutkan. Jadi data-data yang mereka sampaikan itu saya juga punya gitu. Jadi base saya kalau mau berargumentasi gitu. Jadi itu dilatih setiap hari tuh. Gitu. Berarti kita sudah boleh tahu baca Alkitab sudah sampai penuh ya, dan selesai ya, balik berapa kali gitu boleh tahu? Justru saya tidak membaca Alkitab sampai semuanya. Saya hanya baca yang perlu saya baca. Jadi semuanya perlu, tapi saya itu memfokuskan diri pada hal-hal yang misalnya tanya kristologi nih. Saya tahu ayatnya di mana-mana aja tuh. Bertanya misalnya keimamatan Yesus dari Melkisedek tuh, saya tahu ayatnya di mana aja. Jadi nggak semua, karena Alkitab itu kan banyak. Ada sastra, ada puisi, ada puji-pujian, ada perkataan Yesus, ada surat-surat rasul, pastoral dan lain-lain. Tapi ada kerinduan nggak untuk baca Alkitab keseluruhan gitu sampai selesai gitu? Belum ya. Oke. Yep. Gitu ya Pak ya. Yes, thank you ya. Ya kita lanjut ya. Ya. Bye. Thank you.